Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman mubarakan. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Taib. Kita kembali melanjutkan materi sorof ya. Setelah kita selesai dari kitab Sorof Al-Kafi ya, maka kita ambil kitab yang banyak latihannya ya. Kita menggunakan kitab silsilah Silsilatul Ta'lim Al-Lugha Al-Arabiyah ya. Insya Allah di kitab ini banyak tadribat ya atau latihan-latihannya ya. Jadi lumayan bisa mengasah pemahaman yang sudah kita pahami dari kitab Sorof Al-Kafi. Taib. Kitab ini susunannya yaitu ada kalimat jadidah. Ini berarti mufrodat yang akan dipelajari dalam setiap babnya gitu ya. Berarti bab ini nanti akan mempelajari mufrodat ini gitu ya. Kemudian ada mustolahat. Mustolahat ini istilah-istilah. Ini eh, sebenarnya sudah dibahas di Sorof Al-Kafi ya. Jadi ini sebenarnya tidak perlu kita rincikan ya. Mungkin yang perlu adalah yang bagian atas ya, yaitu apa namanya? Kalimat jadidah ya. Tapi karena belum punya bukunya ya, ya sementara saya sekedar dikte kemudian nanti mungkin dicatat dulu nggak apa-apa gitu ya. Azuma ya'zumu ini agung ya, berarti agung ya. Berarti agung. Kemudian ada sawabun artinya pahala gitu ya. Artinya pahala. Dan ada koruba, ya, koruba artinya dekat, ya. Haruma, haram ya. Dan ada khotoba, yakhtubu ini artinya berkhutbah, berkhutbah. Taib. Nanti kalau sudah punya bukunya, ya nanti ini bisa disalin, ya di rekaman. Taib. Sekarang kita masuk ke teksnya. Di sini ada gambarnya juga ya. Saya ingin dibacakan, tafadhol kepada Ukhti Yuliati, bisa dibaca. Salatul Jumu'ati. Qalat, silakan bisa dibaca. Kalau nggak bisa, Ya saya Ustaz, persilakan ke yang lain. bisa Ustaz, insya Allah. Mm, Qolatul Jumu'ati. mm-mm. Qolat Hindun, apa tuh Ustaz? Li libniha. Ibniha Ibrahim. Mm-mm. Taib. I'lam, Berhenti dulu. Dikit-dikit ya. Taib. Qalat Hindun libniha Ibrahim. Taib. Salatul Jumu'ah. Salat Jumu'ah. Salat artinya salat ya. Kemudian al-Jumu'ah artinya Jumat gitu. Artinya Jumat ya. Berarti salat Jumat ya. Pembahasan seputar salat Jumat. Qalat, qalat artinya berkata, ya, ya. Berkata, siapa yang berkata? Hindun, ya. Hindun berkata, ya, li ibniha. Li ibniha berarti kepada anak laki-lakinya, ya, ibn, ya, pada anak laki-lakinya. Mm. Kepada anak laki-lakinya namanya siapa? Ibrahim. Ya.
libniha Ibrahim. Tayyib. Tafadhol dilanjutkan bacaannya kepada Ukti Hafsah. I'lam, I'lam ya bunayya lebih keras. annahu Afwan, nggak kedengeran. I'lam ya bunayya annahu iza hana waktu sholat waktu sholati. Terus, Lanjut Ustaz. terus sampai koma. Waktu sholatil jumu'ati haruma harumal Bayau. bai'u. Taib. I'lam ini fi'il amr ya. I'lam ini fi'il amr dari alima ya'lamu. I'lam gitu ya. Ini sudah kita pelajari di pertemuan yang lampau. I'lam. I'lam artinya ketahuilah. Ketahuilah. Ketahuilah ya bunayya. Ya bunayya artinya wahai anakku gitu ya. Ya bunayya, wahai anakku. Ida hana ya. Ida hana ya hana. Hana artinya datang ya. Ida hana. Ida hana. Hana artinya datang ya. Apabila datang waktu sholat Jumat ya. Haruma. Haruma artinya haram. Atau menjadi haram gitu ya. Bisa juga diartikan menjadi haram. Menjadi haram. Apa yang menjadi haram? Al-bai'. Bai' itu artinya jual beli ya. Berdagang. Jual beli. Jadi kalau sudah datang eh, waktu Jumat, ya waktu sholat Jumat, maka jual beli itu haram, gitu ya. Walidzalik, tafadhol selanjutnya, Ukhti Dewi, walidzalika, Walidzalika azuma sawabul sawabul, mubakkarin sawabul, langsung ke itu. sawabi mubakkirina ila sholatil jumu'ah. Taib. Walidzalik, ya walidzalika, ini diingat-ingat ya. Walidzalika artinya oleh karena itu. Itu. Oleh karena itu. Jadi kalau Anda nemu kata walidzalika artinya apa? Oleh karena itu. Ya. Oleh karena itu, azuma, agung, ya agung atau besar gitu ya. Thawab tadi di atas sudah ya sebenarnya. Kita tulis lagi pahala ya. Al-mubakirin ya. Al-mubakirin artinya orang-orang yang bersegera gitu. Orang-orang yang bersegera ya ke sholat Jumat gitu. Ya, jadi ini Hindun sedang menasehati anak laki-lakinya ya. Ketahuilah wahai anakku bahwasanya apabila telah datang waktu sholat Jumat, jual beli diharamkan. Ya, walidzalik dan oleh karena itu, ya, azuma sawabul mubakirin ila sholatil Jum'ati. Dan karena hal itu, ya, karena diharamkannya jual beli itu, maka pahala sholat Jumat, ya, atau pahala orang-orang yang datang lebih awal ke sholat Jumat, ya, atau bersegera ke sholat Jumat, itu besar gitu. Pahalanya agung. Seperti itu. Taib. Kemudian
Selesai ya. Ceritanya hanya sampai di situ saja. Ceritanya hanya sampai di situ. Taib. Nah, sekarang di sini ada ini murojaahnya kita skip saja. Ustadz Afwan yang tadi mau di SS sebentar. Aduh, udah dihapus lagi. Oh, udah mau ya. Ya udah nggak apa-apa. Nanti nyimak rekamannya aja ya. Oh, iya. Heeh. Terus tafadhol kepada Pak Tri ya. Fahima, so, Fahima Ibro tafadhol ulangi Afwan. Fahima Ibrahimu maqalat hu ummuhu wa kharaja minal baiti wa dakhalal masjida. Cukup, Taib. Fahima Ibrahimu. Taib, tunggu sebentar. Laptop anak drop ini. Sebentar ya. Taib. Nah, Afwan. Karena colokin casannya dulu tadi. Taib. Fahima Ibrahimu. Ya. Fahima. Fahima artinya apa sih? Fahima artinya paham. Artinya paham. Ya, jadi Ibrahim paham. Fahima Ibrahimu. Ibrahim paham. Ma, ya. Apa? Nah, astagfirullah kok gitu nulisannya. Maqalathu ummuhu. Apa yang ibunya katakan. Ya, apa yang ibunya katakan. Ibunya paham apa yang Ibrahim paham apa yang dikatakan ibunya gitu. Ummuhu artinya ibunya. Wa kharaja minal baiti. Dan kharaja artinya keluar. Gitu ya. Keluar. Mm-mm. Dan keluar dari rumah. Al baiti rumah. Wadah kholal masjidah. Dakhala artinya masuk. Dan masuk masjid. Baik. Kemudian tafadhol kembali kepada ukhti Yuliati. Wa bakkaroh. Wa bakaroh ma'al mubakirina. Terus. Fasalla tahiyatal masjid. Terus. Wa qara'a syai'am minal Qur'anil Karim. Baik. Fasalla. Wa bakkaro. Kita artikan bakaro sebagai bersegera. Ya. Dan bersegera. Bersegera apa? Bersegera ma'al mufakirin. Ma'a artinya bersama. Bersama siapa? Al-mufakirin. Yaitu orang-orang yang juga bersegera gitu. Jadi Ibrahim bersegera ke masjid bersama orang-orang yang bersegera ke masjid. Gitu. Fasolla. Nah, sampai di sana Ibrahim sholat. Ya. Maka sholatlah dia. Sholat artinya sholat. Gitu ya. Dan sholat tahiyatul masjid. Ya. Ini mafhum ya. Sholat tahiyatul masjid. Ya, sholat tahiyatul masjid itu sholat yang dilakukan ketika seseorang masuk masjid. Ya, dalam hadis dikatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yarka raka'ataini atau hatta yusolli raka'ataini." Atau kan maqala sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kalian ya seseorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat terlebih dulu. Baik. Wa qara'a syai'an
dan membaca syai'an, sesuatu. Ya, sesuatu. Sesuatu dari apa? Dari Al-Quran Al-Karim. Ya, membaca sesuatu dari Al-Quran Al-Karim. Ya, jadi sambil nunggu imamnya naik mimbar, ya, Ibrahim baca Al-Quran. Tafadhal selanjutnya, Ukhti Hafsah wa indama qaruba. Wa indan wa indama qaruba waktu sholati nada nadal muaddanu lis Muadzinu, sholati muadzinu. adi mu- muadzinu lis sholati wa khotoba imamu Wa khotobal. wa khotobal imamu Mm-mm. wa sami'a Ibrahimul khutbata ma'an nasi summa shollal faridota wa roja'a ila baitihi. Baik. Nah, wa indama qaruba ya. Dan ketika indama itu ketika. Indama ketika. Ya. Dan ketika apa? Ketika qaruba. Qaruba itu ketika dekat. Ketika dekat waktu sholat. Artinya waktu sholatnya udah dekat nih. Udah mau sholat Jumat gitu. Nada al-muadzin. Ya, nada artinya menyeru. Ya, al-muadzin, muadzin maksudnya orang yang adzan. Orang yang adzan menyeru, maksudnya mengumandangkan adzan. Ya, orang yang adzan mengumandangkan adzan gitu. Muadzin namanya kan orang yang adzan. Lis sholah, untuk sholat gitu ya. Jadi ketika sudah dekat waktu sholat, muadzinnya ngapain? Menyeru orang-orang untuk sholat. Wa khotoba al-imam. Dan imamnya, imam artinya imam ya. Khotoba berkhutbah. Ya, maka ya dan juga termasuk ke dalam sunnah. Apa ya, saya rasanya ngos-ngosan banget ya. Dan termasuk ke dalam sunnah ya, bahwasanya imam itu adalah khotib gitu. Khotib adalah imam gitu. Jadi termasuk ke dalam sunnah dalam sholat Jumat adalah imam dan khotib orang yang sama, satu orang gitu. Di sini dikatakan juga dalam kitab ini kan, wa khotobal imam, dan imamnya berkhutbah. Imamnya berkhutbah, artinya yang imam nanti, imam itu, yang mimpin sholat itu, ya sekarang berkhutbah. Kan dalam hadis juga dikatakan, idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtubu faqad laghauta. Jika engkau berkata kepada temanmu, ya, gitu, diamlah, ya. Sementara imamnya sedang berkhutbah, ya, Nabi sendiri yang bilang kan, imamnya sedang berkhutbah. Berarti imam sama khotib itu satu orang, karena imamnya sedang berkhutbah, kan gitu. Imamnya sedang berkhutbah, terus kamu kok negur temanmu yang ngomong terus misalnya, "Shh," gitu, faqad laghauta. Sungguh engkau telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Artinya pahalanya berkurang malah, gitu ya. Baik. Jadi sunnahnya, ya, afdolnya imam dan khotib itu satu orang. Gitu. Sunnahnya begitu. Kalau memang tidak satu orang ya, imamnya sendiri, khotibnya sendiri, beda orang, maka tetap sah. Maka tetap sah. Tapi sunnahnya adalah satu orang. Gitu. Taib. Tafadhal selanjutnya Ukhti Dewi wasami'a Wa sami'a Ibrahimul
khutbata ma'an nas. Taib. Tuma Wasami'a, oh, berhenti dulu nggak apa-apa. Wasami'a Ibrahimu al-khutbata manas. Sami'a artinya mendengar ya, mendengar. Ya. Ibrahim mendengar khutbah bersama orang-orang gitu ya. Ma'a artinya kan bersama. Anas artinya orang-orang gitu ya. Bersama orang-orang ya. Jadi Ibrahim mendengar khutbah bersama orang-orang ya. Ini sebenarnya cocoknya pakai istama'a gitu, bukan sami'a gitu ya. Baik. Apa bedanya istama'a sama sami'a gitu? Kalau istama'a itu menyimak, memperhatikan gitu. Dengan seksama itu istama'a. Tapi kalau sami'a itu hanya mendengar. Mendengar ya sebatas dengar gitu, sebatas dengar saja. Entah memperhatikan atau enggak, ya yang penting mendengar gitu itu sami'a. Ya, entah cuma sekilas ya, yang penting sempat masuk suaranya itu sami'a. Tapi kalau istama'a berarti dia menyimak gitu. Berarti dia menyimak gitu ya. Menyimak dengan seksama gitu ya. Jadi afdolnya kalau khutbah itu kita istama'a kepada khutbahnya gitu. Menyimak gitu ya, perhatikan seperti itu. Baik, nah selanjutnya kepada Pak Tri, selesaikan ceritanya. Tsumma shallal faridata wa raja'a ila baitihi. Summa, Van, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Summa sholla al-faridata. Ya, kemudian Ibrahim sholat ya. Sholat artinya sholat. Kemudian Ibrahim sholat al-faridah. Al-faridah itu maksudnya yang wajib ya. Sholat yang wajib. Sholat yang wajib maksudnya sholat Jumatnya itu. Ya, sholat wajibnya. Gitu ya. Waraja'a dan kembali ila baitihi ke rumahnya. Gitu ya. Jadi setelah sholat Jumat, Ibrahim nggak mampir-mampir ya. Balik ke rumahnya gitu ya. Baik. Seperti itu. Itu apa namanya? Bagaimana dari nasihat ibunya kemudian diamalkan oleh anaknya gitu ya. Diamalkan oleh anaknya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Berdasarkan teks di atas, nah, ada beberapa pertanyaan nih. Pertama, Mada qalat al-ummu li Ibrahim? Mada artinya apa ya? Ini kan ada mada gitu ya. Mada artinya apa? Qalat artinya dikatakan gitu ya. Nah, apa yang dikatakan sang ibu kepada Ibrahim? Baik, tafadhol kepada Ukhti Yuliati. Apa nih yang dikatakan ibunya Ibrahim kepada Ibrahim? Dan di atas tadi Ustaz. Eh yang alam mana ya? Ya bunaya annahu idza hana ya. Mana tadi? Ya. Ini loh di layar itu. Annahu. Ya tadi udah nyalin juga. Ya bunaya annahu idza hana waqtu salatil jum'ah haramu bai'u Haramu, sampai haruma. harumah harumal bai'u Terus walidzalika azuma taubul sawabu, oh iya sawabu sawabul mukabbirina ila sholatil jumu'ah mukafirin, mubakirin.
Mana sih Ustaz? Baknya dulu baru kaf. Mubakirin, bukan mukabirin. Mubakiri. Mubakirina. Mubakirina ila salatil Jumu'ah. Baik. Ya Ustaz. Baik. Mumtaz. Kemudian pertanyaan kedua. Ukhti Hafsah. Mada fa'ala Ibrahim. Mada artinya apa gitu ya. Fa'ala Dilakukan, yang dilakukan dilakukan gitu. Atau Ibrahim. mada yang apa tindakan Ibrahim gitu juga bisa. Atau apa yang dilakukan Ibrahim ba'da. Setelah Ya, ba'da artinya setelah. masuk masjid, Setelah. Kok susah sih nulisnya. Mm-mm. Duhulihi. Duhul artinya masuk. masuk Mm-mm. Setelah masuk masjid. Nah, ngapain nih Ibrahim setelah tahiyatul masuk masjid masjid? Taib, silakan. ya. Wadakhala masjidah wa wa yaqra Apa? ma Setelah masuk, ngapain dia? wa qara'a tahiyatul masjid Sholat. tahiyatul Mulai dari kata sholat. Sholat sholat gitu. tahiyatul masjidi Mm-mm. wa qara'a syai'an minal Qur'anil Karim. Tes. Tes. Nomor tiga, Ukhti Dewi. Mada hadatha ba'da hadatha. Mada artinya apa ya? Ini saya sudah ngulang-ulang terus, harusnya hafal ya. Hadatha yang terjadi. Hadatha itu yang terjadi. Apa yang terjadi setelah, ya, ba'da artinya setelah ya. After gitu ya dalam bahasa Inggrisnya ya. Setelah koruba. Koruba ini dekat. Ya. Setelah dekat waktu sholat. Ketika sudah dekat waktu sholat, apa yang terjadi ini? Tafadhol kepada Ukhti Dewi. Apa? Hmm, Ayo, ada nggak? itu dari mana ya? Dari Ayo, nada itu ya, Ustaz? mana yo? Dari nada. Nah, ada. Yaitu wa indama koruba Mm-mm. waktu sholat nada muadzinu sholati wa khotobal imamu wa sama'a Ibrahimul Nggak, itu mu semua sampai ini aja. Wa khotobal imam aja. Cukup. oh sampai situ aja. Mm-mm. Ulangi jawabannya apa? Itu kenapa ditutupin Ustaz? Yang mana? Tadi ketutupan. Iya, sekarang. Nadal muadzinu sholati wa khotobal imamu. Mumtaz. Nada al-muadzinu li sholati wa khotobal imamu. Mumtaz. Baik. Itu terkait apa namanya? Teks bacaannya dan juga pemahaman atau pertanyaan seputar teksnya. Alhamdulillah bisa jawab gitu ya. Nah, apa sih materinya pada bab ini? Ya, materi intinya adalah fiil sulasi, fiil madi sulasi. Jangan pakai biru karena bukunya warna biru. Fiil madi sulasi. Ini sebenarnya kan kita sudah belajar ya, fiil madi sulasi. Ya, kita belajar lagi ya. Anggap saja murojaah sekaligus penguatan dan nanti ada latihannya. Contohnya di sini ada, Durasinya mudarat apa majid Ustaz? ini ada tulisannya. Apa? Durasinya itu kan ada dua macam ya. Yang mana tuh maksudnya? Madi tulatinya mujarad apa majid? Oh, yang mujarrad. Gak ada masjid-masjidnya nanti masih jauh. Hmm. Masa bab pertama langsung kayak gitu Oh, kan itu enggak? mah udah susah. Hmm. Oh iya, iya. Baik. Iya.
Di sini ada jumlah. Jumlah itu artinya apa? Ingat nggak? Jumlah artinya apa? Kalimat. 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 Mm-mm. Nah, ini diambil dari teks semua nih, ya kan? Khoroja Ibrahim. Tapi yang jadi poin bahasan kita adalah semua fiilnya, bukan isimnya ya, karena ini pembahasan fiil madhi thulath. Taib. Jadi kata khoroja ini, khoroja, dakhola, sami'a, fahima, koruba sama azuma. Taib. Nah, dari jumlah ini ya, dari jumlah ini khoroja Ibrahimu kemudian diekstrak ke kolom sampingnya ya di sini diekstrak hanya fiilnya saja. Yang mana nih yang fiil dari kata khoroja Ibrahimu? Jawabannya khoroja. Kalau Ibrahimu isim kan? Nah, maka khoroja nih yang dipisahkan di sini. Ibrahimnya nggak masuk lagi. Karena yang kita ambil adalah al-madi as-sulasi, yaitu fiil madi sulasi. Fiil madi yang terdiri dari tiga huruf. Ya, kho, ro, ja. Kan tiga huruf ya. Da, kho, la gitu ya. Sa, mi, a. Tiga kan. Sin, mim, ain. Fa, hi, ma. Tiga juga. Koruba. Tiga. Azuma. Juga tiga. Kan begitu. Nah, kemudian di kolom yang ketiga ini harokatul wasati. Harokat artinya harokat. Bahasa Indonesia kan juga ada harokat kan? Harokat, paham lah ya harokat. Kasroh, fathah, domah gitu loh. Harokat. Wasat, wasat itu tengah maksudnya. Tengah. Tengah apa? Tengah fiil. Huruf yang tengahnya. Ya, khoroja. Huruf yang tengahnya huruf apa? Huruf ro. Ini ya. Huruf ro, harokatnya apa? Fathah. Gitu ya. Berarti ain fiilnya atau huruf yang di tengah itu kan berarti dia ain fiil namanya. Huruf yang di tengah fiil dari fiil yang tiga huruf ini sulasi mujarrad namanya ain fiil. Gitu ya. Namanya ain fiil. Tayyib. Harokatnya apa? Fathah. Cocok ya. Yang kedua, dakhola. Ain fiilnya atau huruf yang di tengah huruf apa? Kho. Harokatnya fathah. Ditulis di sini. Al-fathatu. Oh, al-fathatu sama. Sami'a. Nah, yang di tengah huruf mim. Harokatnya apa? Al-kasrotu. Kasroh. Gitu ya. Kemudian ada lagi fahima. Huruf di tengahnya ha. Haknya harokatnya al-kasrotu. Kas. Ya, kasroh. Kemudian ada koruba. Gitu ya. Huruf di tengahnya ro. Oke. Harokatnya apa? Dhammah. Bom. Ad-dhammatu. Gitu ya. Dan terakhir azuma. Azuma. Huruf tengahnya zo. Harokatnya ad-dhammatu. Itu ya. Dan ini sudah diurutkan oleh kitabnya atau oleh penulisnya nih. Dua fiil pertama nggak kelihatan. Pakai apa ya? Kuning kali ya. Dua fiil pertama, nah kelihatan. Dua fiil pertama itu fathah, ya kan? Fathah tuh. Ain fiilnya fathah. Nah, dua fiil kedua harokatnya kasroh. Kasrah. Oh, ya kan? Kemudian dua fiil terakhir harokatnya Domba. dhamma. Ya, jadi harokat ain fiil itu bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhamma. Gitu ya. Sekali lagi, harokat ain fiil atau harokat huruf tengah pada fiil yang tiga huruf madi, ya, atau kita nyebutnya dalam bahasa Arab sulasi, gitu ya. Sulasi madi atau madi sulasi itu ada tiga. Ada yang tengahnya fathah, ada yang tengahnya kasroh, ada yang tengahnya dom. Kalau dalam bahasa Arab ada yang ain fiilnya fathah, ada yang ain fiilnya kasroh, ada yang ain fiilnya dom. Ya. Ini istilah
bahasa saja sebenarnya, gitu ya. Jadi tidak tidak perlu kemudian dirisaukan gitu. Baik, sampai sini jelas atau ada yang dibingungkan? Jelas insya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Hapus ya. Ya. Baik. Kemudian ya, waktunya 3 menit lagi. Habis ya. Baik. Wa yusamma al-harfu al-awwal minal fi'li al-madi thulathi fa'ul fi'il. Ini saya ringkas saja pakai bahasa Indonesia ya. Huruf pertama pada fi'il madi disebut fa fi'il, gitu ya. Huruf kedua pada fi'il madi thulathi disebut ain fi'il. Huruf ketiga pada fi'il madi thulathi disebut lam fi'il, gitu. Kalau mereka disusun ya dari fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, maka tersusunlah seperti ini. Fa, a, la gitu. Fa, a, la gitu ya. Fa, ain, lam gitu. Jadi yang huruf pertama berarti fa fi'il, huruf kedua ain fi'il, huruf ketiga berarti lam fi'il Lam. gitu ya. Misal ada kata jalasa. Coba Ukhti Hafsah. Yang mana fa fi'il, yang mana lam fi'il, yang mana ain fi'il. Hak fiilnya ja, Huruf ain jim fiil gitu, bukan jim, terus ain ain fiilnya, fiilnya lam, mm-mm. lam Lam fiilnya fiilnya, sin. mumtaz. Yang bawahnya apa ini? Taib. Kemudian ya, cukup ya satu aja ya, karena ini mepet ya. Nah, kemudian ya, untuk fiil madi sulasi ini dibagi jadi 3. Ain fiilnya ada yang harokatnya fathah, ya, dengan wazan fa'ala. Contohnya fiil khoroja sama dakhola. Kemudian ada yang kasroh, fa'ila, contohnya fiil sami'a sama fahima. Dan ada yang dhammah, fa'ula, contohnya fiil qaruba sama azuma. Taib. Cukup di sini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Jazakallah jazakumullah khair khairan. Ustaz. Nah, Waalaikumsalam. wa'alaikum.